Ono tabungan sing dijukuk harian, ono tabungan sing dijukuk tahunan. Harian kentekan, tokno sing tahunan. Ono dalile iku sono, 3 pemuda masuk nang pintu gua kena gempa terus kemudian tertutup lah pintu gua. Apa itu? Amalan terbaik untuk keluarkan semua. Untuk buka pintu gua ini, buka. Ono sing ibuke digendong, ono sing karyawane tuku wedhus dikekno beberapa tahun kemudian. Nah, kan gitu, ono sing tahan maksiat terbukalah pintu gua, selamatlah pemuda. Deposit. Aku pernah disuruh khalwat oleh guru saya, meskipun saat itu bodoh ya Allah. Sebagai tandingan kolateral dari permintaan kita, kolateral ya. Dan saya tak pernah mengeluh dari khalwat itu ya. Itu engkau tulis sebagai murid berbakti ya. Tolongkan selesaikan masalahku ya. Umpama zaman biyen ngono bledek wah, saiki kan bledeke karo mercon. Ya ono mercon wah, cek pas atimu. Saiki kan suara ngono kan iso di kamuflase mbek mercon. Artinya gini loh, nggak nguru elek. Kamu tahu Malik bin Dinar? Dia jadi seorang wali karena bukan lillahi ta'ala itu. Syekh Harnuddin Malik bin Dinar itu jadi seorang wali bukan karena sesuatu hal yang lillahi ta'ala, karena perempuan. Dia seorang pemuda naksir anaknya takmir. Aduh, bagaimana bisa naksir cewek tanpa dekat? Gak mungkin loh, harus dekat. Sementara si cewek itu ahli ibadah. Nah, si Ihsanuddin dia ahli minum. Mau dekat bagaimana kalau nggak ke masjid? Akhirnya bodoh saru. Budal masjid. Belum beduk, artinya belum ada. Dia sudah ada di masjid. Ben mendapat perhatian sang cewek tersebut. Bahkan sebelumnya dia belum lillahi ta'ala itu. Nggak ceritakan ini panjang tapi kon akhirnya paham siapa Malik bin Dinar. Akhirnya dia seorang waliullah, orang suci betul. Singkat cerita karena ibadahnya hebat, sang cewek naksir betul. Ini pemuda padahal bukan karena inna sholati wa nusuki inal wedok wa nu kawan. Nggak disuruh wedok. Dasar hati dari ini. Nah, akhirnya karena itu setiap ini pemuda sudah cakep, sudah biar orang miskin tapi dia yang perempuan, aku tak cari orang kaya tapi aku cari orang yang taat ibadah, naksir sing angel bapake wedoke wis arep gelem. Kau mau hidupi anakku pakai apa? Kau nganggur, bisamu begini tuh, tidak butuh kamu punya iman. Kau harus berjuang bagaimana anakku terjamin. Kalau kau miskin buat apa? Berangkat ke Jabal gunung yang tertinggi. Zikir hanya untuk apa? Minta kaya, bukan lillahi ta'ala. Ya Allah kayakan aku. Aku tak akan makan jikalau dapat pastian kaya. Gue terus sampai bertahun-tahun di sana. Kaya betul hingga dijuluki Syekh Ihsanuddin itu dijuluki Syekh Malik bin Dinar. Hai Syekh, si raja uang. Setiap tapak kakinya melangkah begini uang emas, uang emas, uang emas. Bahkan naik kapal dia kepluk, muncul semua ikan itu gigit emas. Dibayar ini kapal ini. Begitu dekati si cewek, dirabi uang. Kami apa aku suka. Udah menang gunung ya. Doanya apa? Minta supaya suami si perempuan itu dicabut sama Allah. Dikabulkan, mati suaminya. Begitu suaminya mati dia gagal. Aku sudah kaya, suaminya mati. Wah, aku nikahi dia. Apa? Tunggu 3 kali masa idah. Mati menang. Dinten.
Wes. Ya, wah, bapaknya setuju, perempuan setuju, ada undang-undang 3 kali masa idah. Ditunggu karo ngempet-ngempet mungkin. Mata sih betul. Loh, putus asa cintanya kalau iku Pak, putus asa. Dia taruh di gunung tempat pemuja tadi itu, dia bilang, ya Allah, aku serahkan semua urusan. Aku hanya punya dirimu ya Allah. Aku keluarga sudah nggak punya, aku kaya juga percuma. Untuk apa semua ini? Ya itu kayak kita ini. Yang tersisanya dirimu. Ampun saya ya Allah. Saya sudah nggak minta apa-apa. Seolah-olah hidupku ini engkau lulu ya Allah. Apa yang ku minta selalu kau kabulkan. Belum menangis. Akhirnya dikembalikan, cuman kalau boleh aku bertanya ya Allah, tunjukkan. Kenapa setiap permintaanku yang buruk engkau kabulkan ya Allah. Aku cuma ingin tahu aja. Padahal itu buruk permintaanku. Minta matinya orang, minta kaya bukan karena dirimu. Jawabannya Allah, Pak, aku suka kepada kamu. Meski kau minta buruk, tetap kau minta kepadaku. Itu yang aku sukai dari diri. Tapi aku lebih mencintai kamu. Hingga kamu kutunjukkan cinta yang sejati, yang demikian itu. Ngeman Gusti Allah. Makanya dicabut sing wedok iku, supaya kamu lebih tetap mencintai aku. Dan aslinya engkau lah pencari diriku, kata Allah. Engkau lah salah satu manusia pencari Tuhan. Sujud dia sampai meninggal. Itu wali-wali yang dia jadi karena tidak lillahi ta'ala. Tetapi dia yakin di dalam hatinya, kalau minta sama Allah aku dikabulkan. Tak uzlah, tak berpuasa setengah hebat, Ustaz. Dikabulkan dari melarat sampai disebut Syekh si Raja Uang, Malik bin Dinar. Lo Malik ilah rojo ditambahi bin Dinar, saking gak duwe wong tuwa bin Dinar iku lak uang. Malik anak uang ngono. Raja si anak uang itu. Artinya apa? Itulah keliru pun jalan kita. Allah memaklumi asal kau minta kepadaku. Yang nggak suka meskipun bener minta selain Allah itu ya nggak suka Allah itu. Jelas yo kok keliru itu. Allah itu kagum kalau kau minta kepadaku, aku jadikan sandaran hidupmu. Itu yang kuhargai, kata Allah. Bahkan pelacur pun diharamkan untuknya neraka. Karena mintanya pelacur tidak kerukun. Allah, ya Allah, biar badanku untuk orang banyak, kukurbankan untuk amanah yang kau berikan kepadamu, titipan, yaitu berupa anak. Meskipun aku kurbankan seluruh harkat martabatku, rasa maluku ya. Sampai ucapan sang pelacur terakhir yang bikin orang begini, apa? Meski aku masuk neraka, aku ikhlas. Asal jangan anakku. Itu yang bikin dirubah hidupnya sama Allah. Dia katakan kepada Syekh Hasan Basri, perempuan itu aku muliakan dia sebagai seorang, maka kebumikan dia selayaknya kekasihku wali-waliku. Aku mati nangis ya Hasan Basri. Kenapa aku menangis? Celaka. Tidak ada yang bisa masuk ke surga tanpa dia mempunyai ganjaran yang hebat. Nah, sang pelacur ini yang tadinya tidak punya ganjaran, maka dia ambilkan dari kita semua. Allah hadir di situ. Ada yang kukurangi berkahnya dari diri. Itu makanya apa? Ngaji hikmah. Dalam suatu keburukan kita, mata kita tidak mampu, pendengaran kita tidak mampu menjangkau dalamnya kebaikan. Saya kan dulu, saya itu pernah berguru dengan seorang yang bisa tidak dikatakan itu baik ataupun buruk. Waktu belajar ilmu kodam ini, saya ulang. Saat saya berguru di Surabaya Muslim, kau berguru sana kepada orang yang ahli ilmu kodam. Biar kau tahu landasan ilmu gaib yang seperti apa. 3 tahun saya belajar itu tanpa ada hasil. Akhirnya saya pulang dimarahi sama saya. Cuma saya berpikir tidak ada guru yang
menyuruh muridnya untuk tersesat. Nah, karena kenapa itu? Ya. Guru yang saya guru dulu namanya Kiai Abdul Aziz almarhum, dia di Bondowoso. Inilah orang ahli ilmu khodam. Referensinya jadi guru saya, seorang waliullah guru saya. Seperti apa? Dia kalau pergi kemana-mana pakai penter, pakai topi koboi, celana pendek, rompian. Gue boys dia. Dan itu saya pakai caranya dia siar itu. Enggak sangka kalau dia kiai, enggak sangka kalau dia ahli ilmu gaib, enggak sangka kalau dia ahli ilmu magic. Nah, merokok, dia datang, baju bagus dia. Orang nggak ada sampai sangka itu. Kemudian hampir setiap hari saya diajak ikut Gus. Kemana Pak? Ziarah. Nggak tahunya ke tempat pelacuran. Loh bener, saya datang tuh sini kamar-kamar, ini mobil keluar. Nah kamar itu ada cewek. Cewek ini dibawa masuk. Aku lu nangarapi motor gue. Ya apa sih? Masuk. Pagi habis subuh itu jam 5 keluar ya. Saya kadang tertidur. Dia masuk ke dalam mobil saya itu. Apa ngomong? Mariado seger. Ya, segar habis sedekah. Jangan greget no. Ya apa sih aku keliru. Iki nak keliru kok abahku dikongkon belajar lagi. Berangkat. Demikian tiap malam itu, duit gak ada habis dia. Dipelacur itu. Saya sempat berpikir, ini ahli ilmu kok bermaksiat ya. Waduh, keliru aku. Kalau menjelang malam dilema. Begitu terus hampir 2 tahun. Berinding ini. Beliau hadir. Begitu terus hampir 2 tahun. Akhirnya drop juga hati saya. Pulanglah saya diam-diam. Wah, akhlaknya enggak. Wis ketemu dengan ini ketemu. Wah, sudah keliru. Akhlaknya hampir. Siang jam 10 ada pickup masuk 2-3. Minuman keras. Dia bawa minuman, dia begini. Ada lagi, bayar. Bagus. Bukan minuman keras. Aku iku sing melok ngusungi wong jenenge guru. Lho ya apa sih? Lho iya lah demi Allah iku takut. Aku mikir, ya Allah. Ini belajar bijak aku. Hikmahnya indah, hikmahnya iku sampean iku iso dadi landasan ukur untuk belajar ngaji. Bingung. Saat itu saya usia masih 26 tahun ya, wis bertapa, tapi masih bingung. Ini gimana? Disuruh ya. Nggak tahan juga pada season 2 tahun. Saya nggak dipelajari wirid, nggak diajari apa-apa, nggak tahan. Saya pulang. Pulang diam-diam waktu Abah bilang ke Banyuwangi, saya pulang. Pulang laporan sama yang ngajar aku tauhid Abah Muksin. Loh, kan wis itu hasilnya. Ngeten lho, aku lho niki belajar ilmu bener, tapi guru kula itu murid itu melayu kabeh bablas ngono. Setiap hari itu minum minuman keras. Satu itu juga apa namanya? Malam maba dan pelacuran, Pak. Kula niki sing merek moto dhewe. Apa sing tok delok durung mesti apa sing kejadian le. Saiki ngene. Kongkon belajar ilmu matematika. Iya, nang karo guru matematika. Iya. Nek gurumu gak iso bahasa Inggris aja disalahno kowe. Kon belajar akhlak nang ndi? Kang Bajat. Kon belajar tafsir Quran nang ndi? Nang Abah Marsikan. Kon belajar tauhid nang ndi? Teng panjenengan. Kon tak kon belajar apa? Ilmu kodam. Nek gurumu gak iso akhlak aja disalahno balik. Baru mana? Nek gurumu iso matematika, kon belajar matematika nek gak iso bahasa Jerman, bahasa Inggris aja tok salahno goblok kon iku balik. Balik. Dengan perpedoman itu. Wah, akhlaknya diapakno penting itu ilmu kodam ini. Ilmu kodam 5 Brawijaya, pokoknya belajar ilmu kodam, Pak.
Wes suka petah-petah nang akhir yo asik juga. Melok si aran jero. Iki nek adaptasi podo sak warna iki berbenturan terus kan. Wah, kudu sak warna. Nek kuno abang aku melok abang. Wis ngono wis delok ngene. Oh, yo kan cukur ngono. Artinya apa biasane turu astagfirullah tak pedeli yo. Ngene. Nah, makanya kulo dosa aku ngene. Wah, cukur bisa ngono. Ternyata di akhir-akhir dia bilang begitu, kenapa kamu sekarang kok kembali lagi? Nah, saya belum dapat, Bah. Ilmu ini jenengan ini saya belum dapat. Kalau aku nggak kasih ilmu, nggak apa-apa, Pak. Berarti aku tahu hikmah, bagus kamu. Kadang ilmu itu tidak terletak pada kekuatan magic atau apapun. Nah, dia berada dalam hatimu. Dia berada pada kebijaksanaan. Baru aku tahu ono uang iso ngomong ngono iku. Wah, salah wase gak tau ngomong. Dia baru kasih kata mutiara yang indah, yang indah. Allah tak akan pernah luput dan tak akan pernah keliru dalam memberikan ilmunya kepada hamba. Baru dia mengucapkan ayat, akan disamarkan setiap kekasihnya, Gus. Kau harus peka, karena kau muridnya Abang Muhsin, orang yang luar biasa. Aku aja ingin jadi muridnya Abang Muhsin. Kenapa kau masih tetap bertahan di sini? Meski apa yang aku lakukan terhadapmu, kau menilai aku apa? Tidak bisa menilai. Bohong. Karena kamu akan memahami. Nah, singkat cerita, ujianku dihadapkan dengan beliau ini. Abah dimusuhi beberapa kiai karena sifatnya yang nyeleneh, termasuk kiai ini. Akhirnya terjadilah penculikan. Singkat cerita, saya nggak mau ceritakan ini. Dia ini mungkin tak berani dengan abah saya secara langsung, tapi lewat begitu. Akhirnya ada sesuatu hal meninggal. Sebelum meninggal sudah mengasih ilmu ke saya. Saya dimandiin, ternyata remeh, nggak dengan puasa, nggak dengan apa, dimandiin sudah selesai. Terus di situ saya baru memahami setelah 40 hari kematian beliau. Saya datangnya ternyata sang pelacur itu sudah jadi istri. Dia ngurusi, namanya Mbak Mila. Saya akhirnya deketin, Bapak. Dia nih, saya dititipin pesen cerita sama Abah untuk Gus Anto. Apa itu? Beliau bilang nih, tolong ceritakan kelak kalau aku sudah nggak ada. Dan dia meninggal duduk. Kalau buru, kenapa bisa meninggal begitu? Husnul Khotimah. Gus mungkin gini ya Gus ya. Gus selalu melihat apa itu masuk ke kamar saya. Ketahui ya Gus, Abah kalau masuk ke kamar saya cuma dia kasih uang saya 500.000 setiap malam. Dulu pelacur agone 70.000 ya. 500.000, cuman katanya begini. Hari ini kamu jangan maksiat deh. Diam di sini, aku tak duduk baca Quran kamu. Itu aku mau ngukur muridku Gus Anton itu bagaimana dia nyikapi hidup. Nah, ini saya bilang. Makanya benar guru Abang Muhsin, apa yang kamu lihat belum tentu apa yang terjadi. Balik. Allah tidak keliru kalau memilih hambanya itu. Nah. Terus aku tanya Belgiswanto, Gus Bel. Nah, Gus, aku temukan di belakang kamarnya ini kan jendela dibuka, banyak berserakan itu botol-botol minuman. Ternyata botol minuman itu dibeli untuk dibuang, supaya hari ini sedikit sekali orang yang mampu. Loyo Pak. Sehari semalam saya duduki makamnya beliau. Saya minta maaf. Dengan cara bukan duduk begini, sempuh sampai pegel kok masih ulang. Wis duduk berlutut permintaan maaf itu kan begitu. Nggak berani duduk begini. Saya sempuh. Allah, ampun Bapak. Akhirnya dia ngetoi saya pas jam 12 malam.
Oh, kamu kan putranya Mbak Muhsin. Yang di sini tidak ada yang gagal didikannya Mbak Muhsin. Aku kepingin jadi kamu berilmu tapi bijak. Cara mencerna jangan lewat mata dan telinga. Rasakan di dalam hati. Gitu aja hilang. Nah, dari situlah banyak ilmu hikmah saya itu. Meski itulah guru sejati yang saya ucapkan tadi. Saya tahu makna guru sejati. Meski dia mengajarkan keburuk, ending akhirnya baik. Bagaimana Nabi Musa berhadapan Nabi Khidir? Nyeleneh gak karu-karuan. Bagaimana? Nah, di situ kau diceritakan Nabi Musa kan 3 perkara yang tidak mampu untuk mengikuti Nabi Khidir. Kau tidak mengetahui bahwa kelakuan apa selama di perjalanannya Nabi Musa nggak betah. Hanya diambil 3 poin perkara yang itu Nabi Musa gagal karena suatu pertanyaan yang memang belum terjawab. Bagaimana kau memaknai ada seorang nabi yang dia makan ikan mentah seperti rakusnya makan binatang? Dan Nabi Musa itu mati. Dan jawaban itu kan belum ada di Quran. Asbabul nuzul. Orang sepertiku Musa, kalau aku makan ikan mentah. Tidak ada sama manusia yang bisa mampu makan ikan mentah. Kenapa yang terjadi begitu? 1 banding berapa juta orang seperti Nabi. Dia mewakili kulit Allah. Tetapi jikalau itu dibandingkan dengan masa dan jabatan, dia menutup di daerah itu orang kanibalisme. Hanya diwakili dengan ini. Seonggok beras yang sekilo hanya dengan 1 besi yang diperbandingkan. Kalau kau ini seorang sufi sejati, kadang kamu ketimbeli timbangani penduduk. Itulah alat ukur alam yang diberikan Allah kepada kita. Makanya kalau ngaji syariat, landasan ukurannya adalah penilaian. Tetapi kalau penilaiannya dari hakikat, landasan ukurannya harus pengorbanan. Maka kalau kau bertauhid tingkat tinggi, hampir-hampir kau tidak bisa membedakan mana dia yang kenal Allah, mana dia yang kafir dan dolim. Seperti Nabi Khidir disebut nama, kok bunuh anak kecil? Kau tidak bisa membedakan suatu perbuatan fi'il. Segala sesuatu perbuatan hakikat adalah Allah. Surat Al-Anfal ayat 17. Bukan kamu yang membunuh, tapi akulah yang membunuh. Bukan kamu yang melempar dari apa yang kau lempar, tapi akulah yang melempar. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kau bergerak maupun diam pun kecuali datangnya dari Allah. Dari mana kamu bisa menilai itu? Terus lantas kamu nggak nyampe di sini. Oh, berarti aku bunuh orang dari Allah ini. Oh, ngawur. Ilmunya nyampe sih, ya. Apa batasan ilmu? Tahu dan itu kamu harus nyampe dulu. Untuk apa kamu berbuat? Makanya kan ada konsep dalam kehidupan begini. Kalau ada orang yang begini, untuk orang awam harus ditinggalkan. Kalau ada orang begini, untuk orang yang tajrid itu harus diketimbelkan, itu harus dikorbankan dan lain sebagainya. Kenapa orang dulu itu mengetahui rahasia itu? Untuk hujan harus dikorbankan ini, ambil negatif untuk mengambil positif. Wong sing zaman biyen itu loh, lakon itu. Bahkan kalau nggak ada hujan, ada yang dikorbankan manusia itu, meskipun salah, tetapi benar. Loh, kok iso Gus, meskipun salah benar. Sebetulnya dia cari langkah positif yang akan diberi minta hujan itu dengan cara menegatifkan, meskipun itu salah. Saya Maulana Malik Ibrahim sang pembebas. Zaman kekeringan dulu Majapahit datang, tidak begitu. Dia ambil doa, dia hujan. Wow, nggak usah korban manusia.
Karena apa? Ya memang positif didorong karo positif, yang akan negatifnya itu kepada Maulana Malik Ibrahim. Ada yang kurang di Maulana Malik Ibrahim, yaitu sawabnya. Kenapa sholat istighfar, sholat minta hujan harus beberapa umur? Ada yang digadaikan ke Allah. Karena sesuatu sebab, jikalau dalam setahun tidak hujan itu ada suatu sebab dosa yang menahan. Harus dibuka dengan apa? Amalan kita semua. Sekelas satu wali dengan ribuan orang baru hujan. Berarti perbandingan apa? Satu wali dibanding dengan ribuan orang. Jakarta pernah sholat istiqomah jutaan umat, belum dikasih hujan. Bayangkan dosanya orang itu. Padahal zaman dulu sekelas ribuan orang satu wali. Nah saiki sekelas satu wali gak jamin 2 juta orang bisa diterima sama Allah. Itu manusia. Nanti kamu itu kalau nggak ada yang dipertukarkan. Kenapa dengan sedekahku aku belum? Kenapa dengan sedekah kamu kurang pengorbananmu? Kurang kau pengorbananmu, nggak mau. Tapi kalau pas selesai. Ini hakikat kejadian, Pak, gitu nggak bisa. Kenapa ada orang yang sedekah paginya dikabulkan, ada orang yang sedekah lagi besoknya dikabulkan, ada orang yang sedekah 2 bulan belum dikabulkan? Karena apa? Perbandingan jarak dan ukuran kurang. Kau memunafikan diri. Kemarin ada orang sedekah 4 juta, utangnya 125, sorenya lunas. Ada orang lagi hari itu sedekah. Lu Pak Yoga datang dilunasi Pak Yoga siangnya jam 10 pagi juga salah, padahal hari jam 12 sedekah. Loh, karena itu cukup untuk amalan ibadahnya hari, waktu jauh-jauh ke sini hanya untuk cari kebaikan, ditambah dengan sedekah cukup. Lah ada orang yang sedekah hampir ratusan juta belum terjadi. Karena apa? Belum kurang, ternyata sing disembunyiin ada 200. Bedanya hari 1,5 juta tapi totalitas nggak punya apa. Ada orang Pak Dewi Rejo itu nggak punya, dia gadaikan sepeda motor. Pak Kusnan itu 125 juta lunas. Kejadiannya lucu. Pimpinan kalau pimpinan pergi karena akhirnya mangkel tinggi. Pak Kusnan teko, wes lunas ya. Apapun bentuk kejadiannya itu. Nah di situ Allah menilai dari pengorbananmu. Dan Rahman Rahimnya Allah itu ada di situ. Bukan karena Allah menyesatkan, sebetulnya apapun yang dia ini landasannya baik atau buruk, hasilnya juga baik. Nah, akhirnya ada suatu umat yang mau diadab, umat Nabi Lut, umat Nabi apa? Diseimbangkan dengan satu orang Nabi, Nabi Lut, Sodom, Gomora, Samud, Nabi Hud, Nabi Soleh, satu dong. Beras segini banyaknya 2 kilo, hanya dengan timbangan 2 kilo, satu dong, diperbandingkan, maka tidak akan dilaknat. Tapi jika satu ini lepas, laknat. Makanya Nabi Lut, jangan kau begitu, jangan. Sudah mendung ini. Nabi Lut mengorbankan dirinya, biar ya Allah aku mati beserta umatku. Nggak terima Allah, diutuslah malaikat, selamatkan Lut. Selamatkan Lut. Nggak akan turun bencana ini kalau ada Lut. Selamatkan Lut. Turun malaikat untuk menyelamatkan. Tadabur, jikalau ruangan ini kotor, ada berlian yang jatuh, iyakah didipel? Nah, cari berlian dulu sampai ketemu. Begitu ketemu, habislah sok. Karena ada berlian yang jatuh, nggak akan dipel biarpun sekotor apapun tempat. Kon bejat opo kok sih gak kene. Ono wong mulia sing anjur sebagai landasan ukuran timbangan untuk orang. Oh, imbang. Nah, terus ada apa dengan daerah yang kena itu? Tsunami, Pangandaran, apa?
Karena orang-orang yang wadzohir wal batin tidak ada di tempat itu, Pak. Durun nafis, permata yang indah tidak ada di tempat itu. Sesungguhnya aku lebih sayang dan lebih berpihak kepada mereka-mereka yang bersabar dan bertakwa. Jadi kalau masih ada orang bertakwa di tempat seperti itu, copot orang-orang seperti kita di sini, di Surabaya, di Sidoarjo, lewat bencana yang akan diturunkan, ataupun kerusuhan-kerusuhan yang akan diturunkan. Makanya omongan paranormal itu barometer Surabaya, Jawa Timur. Karena Jakarta sudah hampir-hampir punah. Orang-orang seperti kita ini, bukan kita mengunggulkan diri, enggak. Karena landasan ada yang diseimbangkan. Wa man sakulat mawazinu faulai kaum wa man khafat mawazinu. Landasan keseimbangan. Dalam Allah menyatakan, mana di antara ciptaanku yang tidak ada keseimbangan di dalamnya pasti runtuh. Salah satunya. Suatu saat negatif yang menang, suatu saat positif yang menang. Seperti bergulirnya timbangan naik ke atas, butuh waktu. Satu saat positif menang, satu saat negatif yang menang. Itulah cokro manggilnya, dia berputar semuanya. Orang yang tidak mempunyai ilmu kalam, dia terbatasi dalam berbicara setengah jam, 1 jam. Tapi orang yang mempunyai ilmu kalam, dia tidak terbatasi oleh waktu, tidak digerus sendiri waktu. Karena itu tadi, walau anak mafil arti min zajaroti akhlam baru yang mudumin bati sabatun uniru nafikat kalimatullah inawasih. Hutan dijadikan pena, segoro didadekno tinta ditambah ketujuh itu pula sabatun uniru nafikat, tak akan mampu menulis kalam-kalam. Dari tahun 2004 sampai sekarang jujur di Jari ini sing anyar terus. Ini nenek menungso batasane batok kepala ini sebesar tempurung kelapa. Nggak akan mampu kamu anu. Tapi kalau lisan itu bergulir, itu nggak melewati pikiran. Nggak melewati pikiran, lewat. Mungkin kayak pemodel itu, dan orang itu nggak dikaruniai pitungan, kan? Coba nak wong ngapal no itu mana? Sejamnya bayaran itu mau langsung saja. Wah, urai. Kon ngomong ini kiwega deh. Engko ndak podo meneng, engko ceramah nang kono podo, ceramah nang kono podo, nang YouTube podo. Lah karang ngono ndolok to ae. Landasan ukuran yang perlu kita ambil itu seperti apa dalam hidup itu. Makanya kita badan jirim itu apa? Badan jirim itu kita diwajibkan untuk mengidolakan salah satu orang yang paling mulia atau termulia, atau orang mulia yang ada di muka bumi. Apa disediakan sama Allah? Ini sunan-sunan, ini para sultan-sultan, ini seorang wali-waliullah. Supaya kalian mengidolakan, karena itu makanannya sifat. Untuk memotivasi itu bisa. Iya. Karena sebetulnya lebih banyak orang itu huni sifat daripada husni asma. Secara tidak sadar. Makanya itu disebut zikir wukuf huni sifat. Sehari-hari kamu mengidolakan apa? Umpama kau niku mengidolakan Sunan Kalijogo, senang sekali kau putar film Sunan Kalijogo. Kalaupun kamu di toko buku Gramedia, pasti yang dijujuk sejarah Sunan Kalijaga. Sampai saking salutnya kita dengan tirakatnya Sunan Kalijaga, semua saidnya kita apa?
Sama kau mengidolakan Michael Jackson. Mana kaset yang nggak pernah punya kau Michael Jackson? Bahkan saking mengidolakan kau tutup kamarmu, kau joget persis Michael Jackson. Bahkan tanpa disadari kamu jalan pun seperti Michael Jackson. Pakaianmu melipit kau Michael Jackson. Bahkan bersedia keluar uang miliaran hanya untuk operasi kulit seperti Michael Jackson. Gila nggak? Itulah huni sifat. Maka kita disuruh sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Siraca Nabi diceritakan supaya apa? Kita mengidolakan Rasulullah. Kalau zikir asma itu, apa istilahnya itu? Badan jisim, yaitu badannya cipto. Badan cipto masih butuh disediakan 99 asma. Ya Rojak, ya Guni, ya Fatah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Disediakan ini makanan jisim. Jasad, makanannya ini materi minum kopi. Jisim, makanannya Asmaul Husna dengan Abdul Dzikir la ilaha illallah. Jirim, makanannya sifat. Jihim, makanannya kawruh rasa. 4 badan, jasad, jisim, jirim, jihim. Aneh kon nglakoni sebaik rogoto. Iki tok tinggal. Numpak mobil kalau ban serep sa. Gembos lo ae bong kepengin tujuane nang Jogja, monggo nang Ngawi. Seado cak. Lewat kan. Ini ternyata kita nggak menyerap keliru. Coba kon mengidolakan sopo lah. Lagu ini sopo kowe apa itu? Menyerap ini. Maka disediakan, maka Allah menyatakan apa? Di bumi ini kupusakai dengan orang-orang yang soleh. Apa artinya pusaka itu? Sebagai landasan kau berteduh di situ. Keris sirik. Oh, Nabi Musa sirik juga itu belalau kanggo tongkat itu. Oh, Nabi Musa nang kono, nek nang kene tak kenal nopo gandring. Ngono. Nang Jepang tak kenal no samurai. Oh, umpama Nabi Musa lahir nang Australia kenal no aborigin. Nah, jadi bumerang. Mau ke belalau, terbelah. Sesuai dengan kondisi alamnya. Nah, jadi gak iso kan ngatano sirik. Ayo, atiullah wa atiur Rasul kita lihat atiur Rasul. Katanya kita disuruh sama dengan Al-Quran. Nah, nyata-nyata ada cincin Toat Sulaiman dan Tokat Musa. Kalau kita meniru gitu, dilokno sirik. Ikulah Nabi loh. Jadi ini kongkon atiur Rasul. Taatilah Nabi loh lah. Repot aku hiyon. Karena pengaruh kawruh itulah minim manusia ya. Sampai kapan kita itu tidak disuruh seperti Nabi Musa? Pahami kenapa Nabi Musa kok harus pakai tongkat. Ya Allah, kami sudah tersudut ya Allah. Janjimu kau akan bebaskan Bani Israel dari tanganku. Hantamkan tongkatmu Musa. Itu sebabnya Sunan Kudus masih pegang setan kober. Itu sedatnya Sunan Kalijogo masih pegang Kiai Pleret dan lain sebagainya. Kenapa? Itu sebabnya mobil ada akinya. Meskipun kita tahu kita berjalan tak pakai aki, hanya untuk menghidupi sementara. Selanjutnya mekanisme dinamo ampere yang berjalan. Aki hanya menghidupkan sementara. Saat Nabi Musa tongkatnya hanya menghidupkan sementara, mujizatnya aku jalan lagi makin teh. Tapi coba tekenin Nabi Musa atau gawe ngono. Yo praktik loh. Ya guys, sok sak ngono bisa. Piye carane Nabi Musa ngecas gue le? Dia jarak tempuhnya ngecas itu dengan melawan Fir'aun. Saking opo ngecas itu.
Wah, awakmu ngecase. Telek iku. Kena ono wedok etik-etik kok sapi Albacoro. Sapi betina.